Gimana nih kerjaan di sini? Alhamdulillah. Jalan lo kayak apa? Sama kawan tadi naik kereta. Oh, panas nggak? Lumayan. Gimana? Emang Aceh nih jengkal matahari di atas kita kan? Iya. Emang, kalau boleh tahu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Zahra Apa. Saya di sini sebagai konselor. Boleh bisa dipanggil Kak, Mbak, Ibu atau apa senyaman kamu aja. Boleh perkenalkan diri kamu? Perkenalkan, saya Syafatul Adiani dari Universitas Islam Negeri Araneli. Saya berasal dari Aceh Utara. Aceh Utara. Jadi di sini ngekos? Ngekos Oh, ngekos sendiri? sendiri. Anak rantau lah ya. Iya. Habis itu kalau boleh tahu tempat ini dari mana? Ada dikasih tahu sama kawan. Oh, dari kawan. Berarti udah tahu ini apa? Sedikit tahu. Berarti udah tahu kan dari kalau ini tempat konseling kan? Berarti di sini saya jelaskan bahwa konseling adalah suatu layanan yang dilakukan atau diberikan oleh seorang konselor kepada klien atau bisa dipanggil siapa tadi? Adik, kakak? Kakak untuk menyelesaikan persoalan atau unek-unek yang ada dalam diri kakak yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan tadi. Dan di sini kami hanya untuk mengarahkan kakak yang bisa mengambil keputusan atau hal-hal apa yang akan kakak ambil untuk menyelesaikan persoalan kakak. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kerahasiaan. Di sini kakak tenang saja, persoalan yang kakak ceritakan itu akan dirahasiakan dan hanya akan ada di tempat ini dan tidak akan kemana-mana. Terus kesukarelaan, dimana di sini saya mengharapkan kakak itu untuk sukarela dalam menceritakan persoalan kakak tanpa ada paksaan dan keterbukaan, dimana kakak juga harus terbuka dalam menyelesaikan persoalan kakak. Karena kan kalau nggak terbuka susah juga kita kan untuk kedepannya kayak mana kan. Jadi kakak paham? Udah paham nih, betul. Jadi di sini ya seperti saya bilang tadi, kalau konseling itu adalah menyelesaikan persoalan. Nah, kakak kan kesini pasti persoalan kan? Jadi persoalan apa? Boleh kakak ceritakan? Jadi kan Kak, saya tuh lagi ada permasalahan di kuliah gitu. Jadi kayak apa ya, bingung juga kan mau jelasinnya kayak mana. Kayak nggak enak, lagi nggak enak-enaknya kuliah kayak gitu, lagi kayak bosen kayak gitu, lagi capek-capeknya. Berarti sekarang kakak lagi capek-capeknya dalam kuliahnya. Kakak tahu nggak bisa faktor atau penyebab kakak capek dalam kuliah itu misalnya dalam pertemanan kah, atau dari dosennya kah, atau dari keluarga, atau dari eksternal lainnya? Mungkin Kak, kayak sekarang kan saya udah semester 4 gitu ya. Mungkin karena kerjaannya kayak itu aja, kayak kuliah tuh kayak presentasi, buat tugas itu jadi kan kayak capek, bosen kayak gitu. Apalagi kayak sekarang lagi mau ujian gitu kan, jadi kayak tugas itu banyak kali-kali. Habis itu
dari kadang-kadang kurang dukungan juga kayak gitu, mau dari kawan mau ini. Kadang misalkan kita udah buat kayak gitu kayak oh ya udah kayak gitu, kadang kalau kita lagi kesusahan kayak gitu kan, nah susah kali mencari kayak informasi kayak gitu, karena capek aja sama diri sendiri kayak gitu. Oh, berarti lagi ngerasa capek aja karena ya kawan pun kadang-kadang nggak bisa mengapresiasi, atau kan nggak mungkin juga kawan bisa tiap hari ada di samping kakak kan, dia juga punya tugas gitu berarti kan. Jadi ada nggak support system lain yang bisa kakak andalkan gitu? Kalau untuk ini paling diri sendiri sih kak kayak gitu. Walaupun ada nanti misalkan sama orang tua nanti kan di telepon kayak gitu, kayak tanya kayak gitu kayak mana kuliahnya, ada tugas nggak gitu, bisa nggak gitu gitu, paling sama orang tua kayak gitu kan. Tapi kan karena kita anak rantau kan jauh gitu, jadi kan butuhnya kayak yang bisa dukung itu ada di samping kayak gitu, bukan cuma lewat telepon doang gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan lagi sedih malamnya kan, kalau kadang-kadang kan kalau kita ini kayak sedihnya tuh pas malam kan kayak gitu, jadi kayak butuh kali ini kayak orang cerita yang memang bisa kayak dia tuh ada kayak gitu di depan kita kayak gitu, kita cerita bukan dengan telepon kayak gitu. Karena kan kalau di telepon kadang-kadang kayak orang tuh cuma bilang kayak oh iya sabar ya gitu-gitu doang. Berarti kakak di kos sendiri? Sendiri. Kawan kos nggak ada yang dekat? Kayak bukan nggak dekat, kayak mereka juga ada kesibukan sendiri kayak gitu, lebih ke sendiri. Jadi berarti kakak biasa luapin unek-unek kakak tuh di orang tua gitu ya? Ya. Tapi ya kakak ngarepin ada orang yang dekat gitu di sekeliling kakak gitu ya. Pernah coba nggak curhat sama kawan kayak gitu atau Kalau dulu tuh pernah dulu ya kak. Terus tuh kayak mungkin mereka juga kan nggak sanggup ya dengan curhatan kita terus kayak gitu. Mereka juga punya masalah mereka sendiri kayak gitu. Kadang-kadang kayak oh ya udahlah lagi ada masalah kayak ngapain ya, bingung juga kayak ada di rumah aja di kos scroll TikTok gitu doang kayak gitu. Apalagi kadang-kadang kalau lagi sedih-sedihnya tuh scroll TikTok harus dengan kayak ada kata-kata yang bikin sedih gitu. iya itu kayak ya, dan kali itu ada nggak hal yang mungkin kakak lakukan atau yang bisa kakak lakukan untuk menyenangkan gitu? Misalnya kakak nggak ke kafe sendirian gitu, jadi bisa nge-recharge lagi, kayak mana ya bang? Kan kalau lagi sedih ya, misal kakak makan coklat gitu yang buat kakak senang, ada nggak? itu kalau misalkan pergi kayak enggak gitu, soalnya nggak suka keramaian. Paling kayak jajan beli es krim kayak gitu, nanti ada duduk di kos kayak gitu sambil nonton gitu doang. Berarti menurut kakak kalau kakak gitu persoalan kakak tuh bakalan selesai nggak? Kayaknya nggak semua deh kak, tapi setidaknya bisa sedikit reda lah pas kita nonton itu kan. Ya udah kayak dunia kita itu udah dalam kayak cerita film tuh gitu kan, nanti dah makan es krim dah setidaknya udah apa namanya, udah mencair sedikit lah masalah itu kan. Walaupun nanti abis nonton itu kayak udah tidur, nanti tengok ini lagi nanti ingat lagi kayak gitu. Berarti kan kakak bilang tadi udah mulai bosan dalam perkuliahan tadi kan. Jadi
Berarti kakak bosan dalam kegiatan yang mengulang itu terus kan? Menurut kakak ada nggak kesalahan dalam mengambil jurusan gitu? Nggak ada. Kayaknya mungkin iya ya. Soalnya kayak di sini kan saya kuliah di BKI ini. Habis itu kalau dulu itu kan sukanya di hukum, di psikologi juga. Walaupun kan psikologi juga hampir sama-sama juga ya sama BKI gitu. Tapi kan ada perbedaannya juga gitu. Jadi karena mungkin bukan masalah pelajarannya yang hampir sama, tapi mungkin kayak jurusannya kok bisa ya di sini kayak gitu. Itu mungkin ya masih kadang-kadang ingat sama jurusan yang suka dulu. Kenapa nggak ambil jurusan itu kalau boleh tahu? Karena kalau dulu kan yang paling suka juga di USK gitu. Tapi orang tua nggak mengizinkan gitu karena di sini kalau di UIN dekat sama rumah saudara gitu kan. Dekat belakang-belakang kami ngekosnya. Makanya dikasihnya ke sini gitu. Walaupun padahal kan dekat ya kampusnya gitu. Tapi karena di sini ada yang ngeliat, udah di sini. Oh, berarti kan di UIN juga ada psikologi, kenapa nggak ambil jurusan itu juga? Ya karena pertama memang nggak niat untuk lulus di sini, kayak nggak mungkin ini akan lewat di UIN gitu. Jadi cuma satu doang, gitu, BKI doang. Gitu. Pasti akan mikir nggak akan lulus nih, soalnya cuma satu. Oh, jadi cuman ya buat sekedar ada aja kayak gitu ya. Berarti kakak tahu nggak BKI itu apa? Tahu. Berarti Kalau dulu belum tahu kan, karena kan di UIN ini ada BK sama BKI kan gitu. Kirain pertama BKI itu karena kan Islam kan, karena kayak oh udah di UIN ini cuma BKI doang karena Islam lah kayak itu kan. Ternyata ada BK Tarbiyah lagi di barunya, kirain saya di situ di BK Tarbiyah, ternyata dah ke dakwah. Itu aja kayak kok bisa ke dakwah kayak gitu. Terus pas masuk sini baru dibilang kalau misalnya ada dua BK. mau pindah pun udah terlanjur juga kan? Iya. Oh, berarti ya emang udah jalanin aja kayak gitu ya. Berarti kakak juga udah menerima sekarang kan? Iya, soalnya mau pindah pun nggak dikasih lagi sama orang tua karena kata mama ya udah itu mungkin rezekinya di situ. Jadi berarti kayak yang kita balik lagi tadi kan, berarti kalau kakak misalnya lagi suntuk, lagi ada persoalan yang kakak pikirin, berarti kakak luapinnya dengan cara apa sih, beli makan, jajan, terus nonton film kayak gitu kan. Jadi sampai kakak tertidur kayak gitu. Menurut kakak tuh itu lebih efektif cara kakak mengatasi persoalannya seperti itu, atau dengan curhat ke kawan atau ke orang tua? Mungkin kalau misalkan permasalahan kuliah lebih efektif kayak gitu, lebih kayak mungkin kayak jajan aja nonton aja gitu. Saya kan kalau misalnya sama orang tua ada cerita, tapi nggak mungkin cerita terus menerus kayak gitu, nanti buat mereka tuh kepikiran, apalagi kita jauh gitu kan, jauh nanti mereka juga kayak apa ya, nanti mereka juga kepikiran, nanti kayak sakit kan, sama aja kayak gitu kan. Itu kan buat kita lebih khawatir lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kawan pun kayaknya enggak deh kak, soalnya
takut juga kan untuk cerita sama mereka. Pasti mereka nggak mau dengar cerita kita terus menerus kayak gitu. Jadi lebih baik sendiri aja. Nah, kakak tahu spekulasi kawan nggak mau dengar cerita kakak terus menerus tuh dari mana? Kayaknya tuh mungkin persepsi dari saya sendiri ya kak. Karena misalkan nih mungkin saya ambilnya kejadian masa lalu gitu. Ada kawan kayak karena saya bercerita nih sama dia, saya kan dulu juga di pesantren kan, jadi bercerita sama dia, kadang dia nggak suka dengar kayak oh ya 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 gitu doang, sedangkan kita lagi cerita kayak gitu. Padahal ya kak, kalau dia lagi cerita nih dia punya masalah, saya selalu dengar dia. Dia kayak aku mau cerita nih, oh ya tadi nggak sampai tengah malam dengan dia cerita kayak gitu karena dia ada masalah. Tapi kalau misalkan saya lagi cerita dia iya iya udah kan, kayak gitu selalu. Oh berarti karena dari situ ya buat kakak, oh ya udahlah males kayak cerita sama kawan pun kan, responnya nggak sesuai harapan kakak. Berarti kayak kakak bilang tadi, kalau orang cerita ke kakak tuh kakak dengerin, terus ya sampai malam pun kakak masih dengerin kan. Ada nggak orang yang kawan lain kayak itu jangan dia yang mungkin bisa dengerin curhatan kakak? Kawan lain ada gitu, tapi kan sekarang karena udah jauh kan, kayak udah kami sama-sama mengerantau gitu, jadi kan masing-masing punya kesibukan sendiri gitu. Kayak kalau misalkan lagi nelpon ada juga cerita-cerita, tapi kan nggak setiap kita punya masalah, dia kan ada tugasnya sendiri. Kalau berarti kawan kampus? Kawan kampus ada juga, tapi kan nggak semua bisa kita ceritain kan Kak. Iya, berarti cuman masih memilah-milih cerita yang mana diceritain atau nggak ceritain. Menurut kakak kenapa kakak masih ada tembok untuk cerita ke kawan kampus? Karena kawan kampus ada juga cerita, palingan kayak cerita masalah kayak karena kita satu MK paling gitu, ada ceritanya paling gitu doang gitu. Tapi kalau cerita untuk ya aku capek kuliah karena gak apa-apa gitu, kayaknya enggak gitu, karena nggak tahu ya males saja, karena kayak tadi juga kak mengulang masa lalu juga, jadi udah males lah kayak gitu. Sedangkan mereka juga sibuk sama tugas-tugas juga, pasti kita tahu juga kan, kita juga capek sama tugas kita sendiri, mereka pasti juga kayak gitu. Berarti ini tapi kan hanya spekulasi diri kakak sendiri kan, kalau oh mereka ini lagi capek gitu. Terus kakak pernah nggak dengar curhatan orang kayak itu? Pernah. Berarti kan kayak kakak bilang tadi, kakak juga pasti kan lagi capek dalam tugas kayak itu, sedangkan kakak masih dengar curhatan orang. Dan sedangkan berarti kawan kakak juga nggak menutup kemungkinan kayak gitu, saya lagi capek juga, tapi kan berarti masih bisa dengar cerita kakak kayak itu. Ya kenapa kakak masih belum mau cerita ke kawan? Masih sama? Iya. Kayak takut aja ya kak. Takut? Apa Jadi ada pengalaman? itulah pengalaman yang kayak tadi itu, jadi kayak mungkin kurang menyenangkan ya jadinya, kayak terbawa terus walaupun kayak saya tuh dengarin cerita orang gitu, karena kan kita merasakan diri kita sendiri kan pas kita nggak didengar gitu. Jadi saya nggak mau orang kawan saya itu merasakan kayak saya juga. Jadi kakak merasa kalau
kakak nggak mau kalau kawan kakak tuh ngerasa kayak kakak rasain, nggak ada tempat cerita kayak itu, nggak ada dapat cerita yang nyaman kayak itu. Kenapa kakak buat diri kakak kayak gitu, paham nggak? Kenapa kakak buat diri kakak sebaliknya malah, oh nggak apa-apa lah aku nggak ada kawan cerita kayak itu. Karena gimana ya, karena kan kak satu sisi kan saya juga tahu gitu kan, waktu kita nggak didengar, waktu kita nggak, kita membutuhkan orang, karena kan kalau lagi ada masalah itu kita kayak mau apa-apa tuh banyak kali pikirannya negatif kan kak. Jadi saya nggak mau dengan kawan nggak punya masalah dia mau cerita tapi saya nggak mau dengar gitu, nanti misalkan nih ada hal yang terjadi sama dia gitu, kita sendiri nih yang kayak ih kenapa nggak dengar cerita dia dan dia kayak gini gitu, jadi nggak mau. Mungkin kalau misalkan menurut pribadi yang sekarang mungkin mereka nggak mendengarkan cerita dia tapi dia masih punya orang tua untuk mendengarkan cerita, jadi mungkin. Jadi kenapa kakak terlalu push diri kakak terlalu keras kayak itu? Nah, kan ya capek lah kita kan kalau nggak ada tempat untuk cerita kayak itu ya. Kayak mana menurut kakak? Kalau sejauh ini kan kak yang penting itu ada dukungan sama orang tua. Gue itu nomor satu kali tuh dukungan kan, karena dikasih semangat aja. Karena kayak ini kalau orang tua saya kan kak kayak gini, kalau misalnya saya bilang mah lagi capek gitu kan, nanti pasti nanti dikasih kayak doa gitu. Nanti suruh baca ini ya dek biar dipermudah sama Allah gitu. Jadi kayak itu aja membuat apa ini aku harus sedih dengan orang yang nggak mau dengar cerita aku kayak gitu, sedangkan orang tua aku udah kasih semangat jalur langit lagi kayak gitu. Jadi kayak apa yang sedih kayak gitu kan, walaupun misalkan kayak saya jadi tempat pendengar untuk orang-orang, walaupun orang nggak mendengar saya, yang penting kayak ada orang tua yang kayak kasih supportnya itu melebihi itu, bisa jadi kawan juga gitu. Berarti di sini kakak berarti dapatlah dukungan atau support dari orang tua kan. Berarti kakak masih butuh nggak dari, misalnya kan kayak kakak bilang kakak kan orang rantau tadi, masih butuh nggak yang orang dekat kayak itu kan? Kalau orang dekat untuk kawan ya kak, mungkin butuh kayak kawan kan gitu, misalkan nggak mungkin kayak kita sendiri terus gitu ya, ada juga kawan dekat gitu tapi nggak kayak cerita sampai dalam kali enggak kayak gitu. Paling kalau misalkan dia bilang capek ya tugas ini, karena sama-sama kayak gitu, tapi kalau misalnya bilang pada capek sama ini tugas ini kayak bilang sampai gimana enggak. Kenapa enggak? Karena karena kayak mereka juga pasti ngelihat gitu kan pas kita buat tugas pas ini, oh dia juga susah tuh buat tugasnya kayak gitu. Oh berarti kakak ngerasa kalau bukan cuman kakak yang capek di sini, kawan kakak juga ngerasa capek gitu ya. Makanya kakak susah untuk cerita ke orang tuh. Gini kan kakak sudah nge-push diri kakak sekuat mungkin. Ada nggak hal yang mau kakak sampein ke diri kakak? Kakak anggap aja diri kakak tuh saya, jadi kakak sampein ke saya. Mungkin untuk diri aku sendiri
terbuka lagi sama orang kayak gitu. Jangan kayak eh, menyempelekan masalah diri sendiri gitu. Eh, karena banyak juga kawan-kawan di luar kayak gitu yang mau mendengarkan mungkin, walaupun mungkin kayak sekarang ada kawan-kawan yang belum, masih kayak mengiyakan doang gitu, nggak memberikan solusi untuk masalah diri sendiri gitu kan. Eh, Pokoknya intinya itu eh, kedepannya kamu harus lebih terbuka lagi. Jangan memendam apapun sendiri gitu. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mau mendengar cerita kamu gitu. Walaupun bukan di kalangan teman, mungkin ada kayak karena kamu lagi di kuliah gitu, ada masih dosen yang ingin mendengar cerita kamu. Bahkan kamu pasti ingatkan sama ibu itu yang pernah bilang sama kamu kalau kamu punya masalah datang ke sama ibu tersebut. Kamu pasti nggak akan lupa itu. Dan jangan lupa terus untuk selalu berdoa gitu agar semua dipermudah sama Allah. Dan cari motivasi untuk diri sendiri biar biar bisa menyelesaikan masalah itu bukan dengan jalan yang tidak baik gitu. Jadi untuk Bian, pokoknya cari seseorang yang bisa motivasi kamu. Jadi cari seseorang yang bisa membuat kamu termotivasi gitu, dan jangan terus nge-stuck di masalah itu aja gitu. Jadi dengan walaupun ada orang-orang yang nggak ingin mendengar cerita kamu, bukan berarti cuma orang itu doang yang ada di sekitaran kamu, tapi banyak lagi orang yang Berarti di sini kan kakak udah sampein nih ke diri kakak. Ternyata kakak juga bilang tadi bahwa karena orang tersebut juga kakak jadi males cerita ke orang lain kan. Ada nggak hal yang mau kakak sampein ke orang kan kakak yang dulu tuh? Untuk kamu, aku dulu sering dengar cerita kamu. Semoga kamu berubah, biar teman-teman yang ada di sekitaran kamu itu nggak merasakan kayak yang aku rasakan. Semoga kamu lebih peka lagi terhadap orang yang ada di sekeliling kamu gitu. Kamu bisa berubah gitu, agar orang-orang yang di sekitaran kamu itu nggak merasa kalau dirinya itu kayak berteman sendiri gitu, sedangkan kamu cuman perlunya pas butuh doang gitu. Semoga kamu berubah aja, dan kamu ingat kalau kamu itu pernah buat aku kayak gitu dulu. Berarti di sini kakak dan saya pun juga tahu kenapa kakak susah untuk cerita ke orang lain lagi. Berarti ya karena si dia itu kan yang buat kakak males lah cerita, takutnya dia walaupun bukan nggak semua orang sama kayak dia, tapi kakak karena udah sering diperlakukan seperti itu jadi menganggap semua orang lah bahkan sama kayak dia gitu ya. Kalau kakak masih kontak-kontakan lagi nggak sama si yang dulu tuh? Enggak lagi, paling kan dulu ada follow IG, paling ngeliat story doang. Itu penjara karena udah bales aja, paling udah beda. Kakak tahu nggak dia berkegiatan apa sekarang? Kampus juga berarti?
di Banda? Di acara. Oh, berarti ya emang udah luas jauh kali berarti ya. Kakak sekarang mau nggak membuka diri kakak lagi ke orang lain? Karena ya kayak kita tahu kalau kita nggak cerita ke orang, kita bakalan juga capek. Karena mungkin ya kayak kakak bilang, kalau orang tua kakak tuh ya selalu ada di samping kakak, walaupun jauh kayak itu kan. Tapi kita juga perlu semangat atau sokongan dari orang sekitar, karena kan kalau orang tua kayak bilang tadi, kita hanya berkomunikasi lewat HP kayak itu. Kadang-kadang ada kegiatan apa mungkin telat balas kayak itu, takutnya kan setan itu bisa datang kapan aja kayak itu. Jadi ada nggak niat dari diri kakak? Ada, malahan berharap kali punya kawan yang bisa dengar cerita kayak gitu, mungkin kedepannya ya. Untuk diri saya sendiri juga kak akan berubah sedikit sedikit kayak gitu, untuk bisa percaya lagi sama orang, nggak mengingat karena dia yang dulu gitu untuk menutup diri lagi. Berarti kakak kalau misalnya ini udah cerita ke orang, berarti kan ini terkait persoalan kalau kakak tuh udah mulai suntuk di kuliah, udah mulai nggak nyaman lagi karena melakukan hal-hal yang sama terus menerus. Dengan cerita ke orang lain tuh, menurut kakak bisa nggak mengembalikan semangat kakak lagi? Mungkin ya sedikit ya kak, tapi nanti saya akan berusaha lagi untuk cari motivasi juga, biar untuk apa saya kuliah kesini dulunya kayak gitu, kayak bisa membangun semangat saya lagi gitu. Berarti kakak akan melakukan hal tersebut. Berarti ini kakak udah tahu sekarang apa yang akan kakak lakukan ke depannya. Ya, mungkin nanti ke depannya kayak seperti bilang tadi gitu kan, kita harus ingat tujuan utama kita pertama ke kampus ini itu ngapain, kayak mengingat kayak kalau misalkan ada orang tua yang mau kita itu lulus gitu kan cepat gitu, itu untuk menjadi motivasi gitu. Terkait cerita tadi, bercerita ke orang lain kayak mana? Mungkin cerita sama orang, mungkin saya akan mencobanya kak sedikit-sedikit kayak gitu, biar mungkin saya nanti akan mendekatkan diri sama lingkungan juga, sama kawan-kawan juga, mungkin nanti dari mereka, lihat mereka buat tugas atau apa-apa bisa membangun lagi semangat saya. Jadi kakak sudah tahu apa yang akan kakak lakukan ke depannya kan? Jadi hanya sekian sesi konseling kita hari ini. Untuk kedepannya berarti saya kasih tugas ke kakak, coba kakak cerita ke orang lain, nanti kakak ceritakan lagi ke saya ya, bagaimana perasaan kakak setelah cerita ke orang lain ke sesi selanjutnya. Oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.